Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, juga Anda pemirsa Radio Persada FM atau dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya untuk kita semua ya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat, bahagia, tidak kurang suatu apa insya Allah. Ya, bersama saya Ida Aisyah, kita di program Padamu Ayah Bunda. Dan untuk pagi hari ini kita membahas satu tema, yaitu mengajarkan kesabaran lewat kisah para nabi. Bersama saya sudah hadir Dr. Yuni Ratnadewi MH dari Keputrian MTA Pusat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Kabar baik dan sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat insya Allah. Tetap semangat. Tetap semangat Di tengah puasa Ramadan ya. Insya Allah. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara ya tentang ini ya, tema garis besar hari ini mengajarkan kesabaran lewat kisah para nabi. Kita tahu bahwa memang di dalam Al-Qur'an ini sudah banyak ya dikisahkan bagaimana dulu perjuangan para nabi begitu ya, yang kalau kalau itu mungkin hanya dibaca sekilas, mungkin kita tidak begitu mengetahui makna di dalamnya seperti apa begitu ya. Nah, makanya pagi hari ini kita akan membahas tema tersebut, dan nanti tentunya kita juga mengundang para pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya. Baik, sebelumnya langsung saja Dr. Yuni untuk menyampaikan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Padamu Ayah Bunda. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita mengajarkan kesabaran melalui kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu banyak mengandung pelajaran-pelajaran bagi kita, baik itu pelajaran moral maupun pendidikan yang luar biasa, yang itu sangat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, mungkin juga perlu kita ajarkan kepada putra-putri kita. Kemudian dalam setiap kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu akan sangat tersimpan tadi banyak nilai-nilai yang harus kita teladani, yang kita teladani, karena juga apalagi kita sebagai umat Islam kita mengetahui bahwa teladan yang terbaik, uswatun hasanah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sabar, sabar itu mungkin kata yang mudah diucapkan. Tapi ternyata sabar itu sangat sulit, dan itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Sabar itu apa? Sabar itu adalah kemampuan kita dalam menahan diri, baik berupa sikap, perkataan, perbuatan, yang itu jangan sampai kita untuk tidak melanggar suatu aturan, yang suatu aturan, yaitu kemampuan untuk menahan diri baik dalam bentuk sikap, perkataan dan perbuatan, dan segala sesuatu yang melanggar aturan Allah atau yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan tadi karena sabar ini memang suatu perkataan yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, makanya sabar ini harus selalu dilatih, kemudian juga harus bisa kita biasakan, baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada putra-putri kita. Mungkin yang sabar yang paling yang terbiasa, yang biasa, dan tapi itu memerlukan juga kesabaran, itu yaitu antri ya Mbak. Mengantri itu kan perlu kesabaran tersendiri. Itulah, itu mungkin itu yang mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang harus
sering kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mungkin yang paling mungkin di keluarga kita, misalkan mungkin antri apapun itu, gitu. Mungkin kalau di keluarga itu mungkin mau ke kamar mandi atau ya antri apapun itu kita harus kita biasakan. Dan sabar ini harus kita tanamkan, bisa kita tanamkan sebagai orang tua, kita bisa menanamkan kepada putra-putri kita, itu melalui kisah-kisah para nabi. Dan sabar sendiri itu ada 3 ya Mbak. Tadi mungkin pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja kita perlu bersabar dalam apa saja, dan kisah-kisahnya itu nabi siapa saja. Di antaranya mungkin yang pertama yaitu sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar karena sabar sendiri itu memerlukan ketaatan, itu memerlukan kesabaran. Jadi termasuk kita dalam taat kepada orang tua itu pun juga memerlukan kesabaran. Misalkan orang tua memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita tidak suka, itu kan berarti, tapi kita tahu bahwa menurut atau berbakti kepada orang tua, menuruti perintah orang tua itu selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, itu kan wajib kita turuti ya Mbak, walaupun itu kita tidak senang. Nah seperti itu memerlukan kesabaran. Misalkan mungkin kalau ini sudah masa-masa mau lulusan misalnya, itu kan juga mungkin orang tua tetap memerintahkan kita mungkin tetap mau kuliah, kuliah, pengennya mungkin kuliah, ternyata kuliahnya kita di tempat lain, di kota lain, dan mestinya orang tua tetap menginginkan anaknya, putra-putrinya tetap kalau kuliah yang dekat dengan kajian misalkan, ya, tempat kajian. Seperti itu, yaitu walaupun kita mungkin tidak senang, kurang senang, tapi mungkin kita harus juga menurut kepada orang tua, dan tadi harus mungkin ayo Pak nanti tetap ngaji loh Dek, di sela-sela kesibukan kamu kuliah, kamu harus tetap ngaji. Lah ini juga termasuk kita sabar dalam ketaatan tadi, karena orang tua menginginkan kita taat, kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk merupakan kesabaran tadi. Kesabaran termasuk berarti kita juga sabar dalam melawan hawa nafsu kita ya Mbak. Dan ini juga termasuk dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu ayah beliau dalam Al-Quran itu Azar namanya, itu kan punya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang pembuat patung yang terkenal. Dan Nabi Ibrahim sendiri tidak mau diajak ayahnya, diperintah ayahnya untuk membantu membuat patung. Tapi jadi ini Nabi Ibrahim tidak mau, dan Nabi Ibrahim tetap juga mendakwahi ayahnya untuk bagaimana ayahnya mau menyembah Allah, jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Ibrahim ini sendiri juga tidak pernah menentang orang tuanya dalam urusan dunia ya Mbak. Dalam urusan dunia tetap Nabi Ibrahim mencontohkan taat kepada orang tuanya, tapi untuk bila diperintah orang tuanya untuk menyekutukan Allah, Nabi Ibrahim tidak mau. Kemudian juga kisah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kisah Nabi Ismail alaihissalam kita tahu bahwa saat Nabi Ibrahim berkata kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, apa pendapatmu bahwa aku bermimpi dan aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Apa kata Nabi Ismail dalam Al-Quran dikisahkan bahwa wahai ayahku, penuhilah perintah Allah dan engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran pun juga Allah memfirmankan bahwa Nabi Ismail ini termasuk juga seorang yang sangat sabar.
Jadi akhirnya karena Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, bahwa kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ini beliau dan juga Nabi Ibrahim ini sebagai Khalilullah, sebagai kesayangan Allah ya Mbak, beliau. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini beliau akhirnya karena kesabarannya akhirnya diganti dengan sembelihan yang besar yang sampai sekarang menjadi tuntunan umat Islam untuk berkorban untuk menyembelih binatang korban setiap Idul Adha. Kemudian juga Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail ini mendorong orang tuanya, yakni Nabi Ibrahim, untuk melaksanakan perintah Allah tadi, yaitu menyembelih Nabi Ismail, dan tadi akhirnya Allah mewahyukan untuk menggantinya dengan sembelihan yang besar. Kemudian jadi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah yang menjadi teladan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kita sabar dalam menjauhi maksiat ya Mbak. Yang kedua, jadi sabar dalam menjauhi maksiat, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu contoh kisah dalam menjauhi kemaksiatan, bagaimana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam masa jahiliyah, bagaimana kaumnya yang luar biasa selalu dalam hampir semua kemaksiatan dalam masa jahiliyah kan dilakukan ya Pak, dilaksanakan. Tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil tidak pernah mau, sejak kecil, karena memang beliau ternyata akan menjadi utusan Allah, seorang yang sangat mulia, sehingga sejak kecil pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau untuk bergabung dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah tersebut. Dan juga setelah beliau menikah, setelah beliau berkeluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga, beliau sering menyepi, beliau sering beriktikaf, yang kita tahu beliau pergi ke gua yang dalam kisahnya itu gua Hira ya Mbak, atau Jabal Nur Jabal Nur, yang di situ ada gua Hira, yang akhirnya beliau kemudian mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah ini jadi beliau kesabar karena waktu itu beliau belum punya kemampuan, belum punya kekuatan untuk menegur kaumnya, karena beliau belum diangkat sebagai rasul. Tapi makanya beliau sabarnya itu, kesabaran beliau untuk tidak bergabung, jadi menjauhi kemaksiatan tersebut. Itu kita termasuk sabar dalam menjauhi maksiat. Kemudian juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga yang tadi, yang tumbuh besar di tengah kaumnya yang penyembah patung. Nah, itu juga, tapi Nabi Ibrahim juga selalu kalau malam itu kan dikisahkan dalam Al-Quran, kalau malam, jadi dalam pencarian Nabi Ibrahim mencari Tuhannya atau mencari Allah, itu kan kalau malam sempat berpikir, oh ini mungkin Tuhanku. Kalau melihat bulan, dia berpikir ini Tuhanku. Dan saat melihat matahari kan juga, tapi kok Tuhanku, tidak mungkin dia akan menghilang kan, seperti itu kan. Seperti itu akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan juga wahyu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah dalam menjauhi maksiat ini yaitu dalam Al-Quran ada kisah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mau menyembah patung, di antara yang tetap menjauh dari kaumnya yang saat itu semua pembesar dan kaumnya itu menyembah patung. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menerima ketetapan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian kesabaran ini yang kita tahu dan sangat masyhur itu kisahnya Nabi Ayub ya Mbak. Nabi Ayub alaihi salam, yang merupakan kisah Nabi Ayub ini merupakan teladan kesabaran yang luar biasa dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti kita ketahui bahwa Nabi Ayub ini awalnya beliau menderita sakit, nggih. Dan sakit ini kurang lebih selama hampir 16 tahun, mungkin ya, hampir 16 tahun. Kemudian juga saat itu Nabi Ayub juga diuji dengan dikuranginya harta dan anak-anaknya. Jadi hartanya habis, kemudian juga anak-anaknya juga meninggal semuanya. Kemudian juga akhirnya istrinya pun ternyata juga kurang kuat dalam mendampingi Nabi Ayub, ya akhirnya sempat meninggalkannya. Tapi Nabi Ayub selalu sabar, dan dalam doanya pun dikenal beliau tidak memohon kesembuhan kepada Allah, ya Mbak. Tapi kan doanya itu Robbi ani masan yaduru wa anta arhamur rahimin. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha penyayang di antara maha penyayang. Jadi Nabi Ayub, ya Allah berikanlah kesembuhan padaku, beliau tidak seperti itu doanya, tapi beliau selalu yakin kepada Allah bahwa inilah ujian dari Allah, dan inilah mungkin salah satu tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Ayub, sehingga beliau berdoanya karena engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi ini doa yang dituntunkan yang luar biasa. Jadi mungkin bahwa dimanapun, bagaimanapun kondisi kita, gitu, kita merasa selalu dalam pembersamaan Allah, seperti itu Mbak. Jadi doa Nabi Ayub ini mungkin akan menguatkan kita yang mungkin saat ini sedang sakit, pada mungkin kita juga pemirsa yang saat ini mungkin sedang sakit, mungkin sakit yang berat, yang merasa apakah aku akan kuat, ya mungkin seperti itu. Nah itu mungkin doa Nabi Ayub ini bisa dibaca berulang-ulang sehingga kita merasa selalu dalam pembersamaan Allah, selalu dalam merasa bahwa inilah kasih sayang Allah kepadaku, seperti itu. Karena memang doanya yang dahsyat, luar biasa. Dan akhirnya Nabi Ayub tetap sabar dalam menerima ujian ini, dan beliau selalu dalam ketaatan, dan akhirnya Allah memberikan kesembuhan, sembuhan karena Nabi Ayub selalu berprasangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa semuanya karena kasih sayang Allah tadi kepada nabinya. Makanya doanya tidak mohon kesembuhan, tapi engkaulah maha penyayang di antara semua penyayang, seperti itu ya Mbak. Itu kan doanya luar biasa. Makanya mungkin inilah yang mungkin perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa sabar itu tadi ada 3 tadi, bahwa dalam menjalankan taat pun ternyata perlu kesabaran. Kemudian dalam menjauhi maksiat pun ternyata juga kita perlu sabar, gitu. Dan juga tadi dalam kita menerima ujian itu, dan ternyata juga menerima ujian dan ketetapan dari Allah juga kita perlu kesabaran. Jadi itulah kenapa memang sabar ini walau mudah diucapkan, tapi memang memerlukan pembiasaan, dan kita sebagai orang tuanya juga, sebagai orang tua juga perlu memberikan teladan kepada putra-putri kita, Jadi kalau misalnya putra-putri kita banyak mengeluh, mungkin karena kan memang anak sekarang selalu mudah ya Mbak. Jadi apa-apa yang cepat selalu ada, selalu mudah, dan istilahnya mungkin instan juga, karena apa-apa ternyata sekarang ada instan, sampai bumbu semua. Waktu kita belanja itu kan ada kencur instan, ada apa instan, ya Mbak. Nah ini bisa jadi anak-anak nanti tidak tahu barangnya itu seperti apa, karena hampir semua ada instan. Jadi itu semua, itulah yang harus mungkin kita sebagai orang tua memberikan kepada anak-anak kita, kita ya tadi teladan, juga di kita kisah-kisah tadi mungkin juga harus sering kita bacakan, karena memang belajar sirah itu sangat penting ya Mbak, ternyata, karena dari sirah, dari kisah sejarah
atau teladan, kisah teladan para nabi itu sangat menginspirasi, banyak memberikan inspirasi kepada kita gitu Mbak Ida. Jadi yang penting memang keteladanan kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua pun jangan mudah untuk mengeluh, jangan mudah mengeluh. Jadi misalkan kita harus antri beli, Dek kita antri, ya kita ayo kita antri dulu, walaupun mungkin ada privilege untuk tidak antri, bisa jadi ya kita ada, tapi lebih baik kita antri saja, kita seperti yang lain. Karena itu untuk hakikatnya juga mendidik anak, karena untuk mendidik anak, karena suatu saat kita misalkan kita ke suatu tempat-tempat tertentu yang memang itu harus memerlukan antri, tidak bisa menyerobot, kan jadi anak sudah terbiasa dimanapun yang tidak bisa memakai privilege tadi kan tidak perlu harus antri, ya kita jadi terbiasa kita harus antri. Kemudian juga kita sabar dalam taat adalah apapun itu juga kadang itu membuat kita juga mudah memaklumi orang, Mbak. Kita dalam istilahnya kalau kita sabar itu, misalkan teman kita ada salah atau apa, itu mungkin juga kita akan terbiasa untuk memandang itu dalam perspektif yang lain istilahnya gitu. Jadi kita kok temanku ada salah atau apa, itu nanti kita mungkin kok kebiasaannya seperti ini ya. Nah itu mungkin kita tadi akan lebih memandang itu akan beda dengan jadi tidak suka menyalah-nyalahkan seperti itu, karena memang setiap pribadi itu mesti dia bertindak atau bersikap seperti itu mungkin ada alasannya. Itu juga akan membuat kita lebih sabar kepada teman atau saudara kita seperti itu. Positif thinking gitu ya. Positif thinking. Ya, tidak langsung menghakimi begitu ya. Baik. Ini menarik sekali dan jadi ada 3 poin ya. Sabar ini melaksanakan taat kepada Allah, menjauhi maksiat, dan juga sabar menerima ketetapan dan ujian dari Allah. Dan ini meskipun ini kisah sudah lebih dari 1.500 tahun yang lalu ya, tapi masih tetap relate dengan zaman sekarang tentu saja. Apalagi kalau kita tahu bahwa ujian dulu dan sekarang itu sangat berbeda dan justru jauh lebih berat yang dulu-dulu begitu ya. Sekarang ujian baru mungkin tarafnya baru sedikit aja sudah mungkin mengeluh, kemudian mohon maaf malah ada yang memilih mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Makanya itu, karena memang kisah-kisah dalam Al-Quran itu kan untuk teladan kita, untuk pelajaran kita umat manusia ya Mbak, karena Al-Quran itu memang untuk manusia dari awal hingga nanti hari kiamat. Jadi terus dan relevan relevan, dan semua itu kan kadang kejadian-kejadian itu kan juga berulang ya Pak. Jadi kita harus tetap banyak belajar dan mengimani dalam Al-Quran itu sendiri seperti itu. Baik ya. Nanti disambung di sesi yang kedua, kita jeda dulu. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Padamu Ayah Bunda. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, juga saudaraku pendengar radio Persada FM. Kita kembali berjumpa ya di PAUD Padamu Ayah Bunda. Nah di sesi yang kedua ya, kita masih bahas tentang mengajarkan kesabaran lewat kisah para nabi bersama narasumber kita Ibu Dr. Yuni Ratnadewi MH. Dan tadi sudah dipaparkan 3 hal ya dalam kesabaran, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat, dan juga sabar dalam menerima ketetapan dan ujian dari Allah. Dan kita juga membuka kesempatan ini untuk Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, silahkan. Anda bisa menelpon ke 02716793.000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Nah, ini kalau dari kesabaran ini tentunya ada banyak keutamaan-keutamaan begitu, Nje. Kenapa sih kita harus bersabar? Kenapa sih kita tidak sudahlah melampiaskan hawa nafsu kita, mau marah, mengeluh begitu ya? Kenapa kita sebagai seorang muslim harus bersabar? Nah, ini silahkan.
Tadi sudah kita bahas bahwa kita sabar itu tadi, kita sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, kemudian kita sabar dalam menjauhi maksiat, dan juga kita sabar dalam menerima ketetapan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersabar? Ternyata di balik Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk bersabar, itu ternyata banyak keutamaan-keutamaannya ya Mbak. Jadi apa saja keutamaan-keutamaan bila kita bersabar ya. Yang pertama, sabar ini adalah sebagai modal utama kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan juga menjadi hamba Allah yang beruntung ya. Jadi beruntung itu atau yang menang ya, faizun, faizah itu kan orang-orang yang beruntung ya Mbak, atau mendapatkan kemenangan. Jadi karena apa? Karena memang menjadi orang yang sabar itu sangat berat dan sulit tadi. Karena sangat berat apa? Karena kita harus mengendalikan hawa nafsu kita kan seperti itu. Karena sabar ini bahwa kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita, okay? Dan kita tahu bahwa mengalahkan hawa nafsu itu kan suatu jihad yang besar kan seperti itu ya Mbak. Salah satu jihad yang besar itu yaitu kita mengalahkan hawa nafsu kita. Kemudian juga kesabaran. Jadi sabar ini harus selalu kita perkuat, harus selalu kita jaga, harus selalu kita pelihara agar senantiasa kita kuat, kita kokoh dalam menghadapi segala ujian, cobaan dan juga godaan hidup yang datang kepada kita. Makanya itu dengan kita bisa sabar, kita bisa kuat, ya, kesabaran kita bisa bertambah dan bertambah dengan apa? Ya kita selalu mengkaji ayat-ayat Allah ya Mbak. Kita mengaji ayat-ayat Allah, dan tadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita mungkin saat kita membaca kisah-kisah nabi-nabi Allah ya, banyak kisah-kisah nabi itu kita akan banyak mendapatkan inspirasi tadi, banyak mendapatkan pelajaran yang itu bisa menambah lagi kesabaran kita. Ya. Kemudian juga sabar inilah adalah modal kita untuk bertakwa dan juga merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa, yaitu harus salah satunya itu menjadi orang yang sabar. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kan memang dalam Al-Qur'an hendaknya kita mohon kepada Allah, mohon pertolongan dari Allah itu dengan sabar dan sholat kan seperti itu ya Mbak. Hendaknya kita mohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Dan sehingga saat kita ditimpa musibah atau ujian, biasanya kita saat ditimpa musibah atau ujian itu kita selalu mohon kepada Allah untuk cepat-cepat ya Mbak, untuk selalu kita mohon kepada Allah ujian ini cepat hilang, cepat berlalu kan seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya itu tadi kita kurang sabar, kita kurang sabar, dan juga mungkin sholat pun kita juga sholatnya kalau sempat mungkin atau juga cepat-cepat, atau sholat hanya untuk istilahnya menggugurkan kewajiban. Nah, seperti itu. Makanya kalau mungkin saat kita diuji oleh Allah, kalau kita mohon pertolongan kepada Allah untuk dilepaskan dari ujian, nah itu kita harus tadi sabar dan sholat tadi. Dengan sholat ya kita perbaiki sholat kita, kemudian lebih kita tingkatkan lagi kesabaran kita ya, karena dan sholat yang sempurna pun itu juga memerlukan kita kesabaran dalam melaksanakannya ya. Apalagi godaan sekarang juga luar biasa ya Mbak. Memang yang sangat sulit itu kan ya ini HP kita ya, setan gepeng istilahnya ya Mbak. Itu kan mungkin saat baru scroll lebih asik ya, lebih asik ya, scroll atau bermedsos, ternyata adzan seperti itu kan. Kadang juga kita sendiri pun dan juga kita saat mengajak anak-anak kita untuk ayo tambah salat, Mbak cepat salat, masuk ke masjid gitu. Itu kan kadang juga anak kita itu kan kadang juga sulit. Kita harus betul-betul membiasakan baik diri kita sendiri juga kepada anak-anak kita, karena memang sholat itu juga dalam melaksanakannya perlu kesabaran kita ya Mbak. Perlu kita mengendalikan hawa nafsu kita tadi, mengalahkan nafsu kita seperti itu. Kemudian juga keutamaan yang ketiga yaitu bahwa sabar ini
eh, kita orang yang sabar seperti kita tahu di Quran surat Az-Zumar ayat 10 nggih, bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi ternyata memang kalau kita bisa bersabar dan sabar berarti memang tidak ada batasnya ya Mbak, karena kalau kita bersabar kita tadi akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Nah, makanya di Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah memfirmankan seperti itu. Jadi sabar itu ya, sabar itu tidak ada batasnya, atau batasnya nanti setelah ujian itu sendiri, kita lepas dari ujian itu. Jadi kita sabarnya itu sampai mungkin ujian kita saat itu kita ditimpa ujian, kita selesai dalam mungkin batasnya mungkin itu ya Mbak. Seperti kisah Nabi Ayub tadi ya. Jadi kisah Nabi Ayub bersabarnya itu kan tadi Nabi Ayub sabarnya luar biasa ya, sampai beliau saat ditimpa penyakit yang penyakit itu belum pernah ada ya. Dan itu mungkin hanya Nabi Ayub saja yang menderita sakit tersebut ya. Dan selama itu sampai juga beliau ditinggalkan istrinya, ditinggalkan istilahnya dikucilkan oleh masyarakatnya ya. Tapi beliau tidak minta mohon kesembuhan kepada Allah tadi, tapi beliau mohon ya Allah, inilah kasih sayangmu, Kaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doanya kan seperti itu. Jadi saat kita ditimpa ujian, saat kita ditimpa musibah, kita untuk tidak cepat-cepat mohon kepada Allah untuk dihindarkan atau dijauhkan dari ujian tersebut, karena kita tahu bahwa Allah memberikan ujian kepada kita, ujian kepada hambanya itu mesti sesuai dengan kemampuan hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan seperti itu. Jadi Allah tidak akan menimpakan ujian di luar batas kemampuan hambanya, kan seperti itu. Kita itu yang harus kita yakin kepada Allah, bahwa oh memang Allah telah memilih saya untuk telah memilih saya untuk diberi ujian seperti ini. Misalkan juga mungkin kan yang termasuk salah satu ujian juga, misalkan kita sebagai orang tua mempunyai putra-putri yang mungkin disabilitas, bisa jadi ya Mbak. Itu kalau kita sebagai orang tua oleh Allah dipilih, diberi amanah mempunyai putra-putri yang seperti itu Allah yakin, mesti kita harus yakin bahwa ini memang yang terbaik bagi kita. Inilah ladang pahala kita, kan seperti itu. Jadi tidak boleh mengeluh, dan juga putra-putri yang oleh Allah dititipkan kepada kita, kalau kita tahu ya kita didik dengan sebaik-baiknya, supaya bagaimana juga putra-putri kita tadi mempunyai keterampilan atau keahlian yang bisa tetap membuat dia mandiri, tetap membuat putra-putri kita bisa mandiri, karena kan memang suatu saat kan mungkin kita akan meninggalkannya ya Mbak, seperti itu. Jadi termasuk juga tadi Nabi Ayub yang luar biasa kisahnya, yang beliau akhirnya oleh Allah setelah dengan begitu sabarnya, yang beliau tidak minta cepat-cepat untuk diberikan kesembuhan, tapi beliau selalu tadi berdoa, ya Allah, sungguhnya aku menderita penyakit dan Engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doanya seperti itu. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam oleh Allah diberikan kesembuhan, kemudian juga istrinya kembali kepada Nabi Ayub, dan juga Allah mengganti keturunan dan juga hartanya dengan lipat ganda, kan seperti dalam Al-Quran seperti itu ya Mbak. Jadi ternyata lebih banyak Allah mengganti dengan yang lebih banyak, baik itu keturunan, hartanya, dan juga istrinya juga kembali kepada beliau dan beliau sembuh dari sakitnya. Itulah pahala yang tiada batas untuk orang-orang yang sabar. Kemudian juga orang dengan kesabaran ini juga mungkin kita akan mendapatkan ampunan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kita akan mendapatkan tempat yang tinggi di dalam surga, ya, bahwa orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang tinggi di dalam surga, ya Mbak, bahwa mereka itulah yang akan diberi balasan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan mereka akan disambut di dalamnya dengan penghormatan dan ucapan selamat atau salamun alaikum, kan seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang sabar inilah yang akan mendapat balasan berupa kedudukan dan sambutan yang begitu mulia karena kesabaran mereka selama di dunia, dan itulah orang-orang yang beruntung. Seperti itu, Mbak. Jadi kita harus selalu sebagai orang tua, kita mendidik diri kita sendiri, kita membiasakan diri kita sendiri, ya, juga membiasakan anak-anak kita tadi, Mbak, untuk selalu bersabar. Tadi memang sabar tadi mudah diucapkan, tapi memang sebenarnya sulit dan berat untuk kita laksanakan. Tapi tadi kita harus selalu belajar, harus selalu berbenah bagaimana kita untuk selalu bisa menjadi orang yang sabar dan sabar, terus bersabar itu tadi, ya Mbak, karena memang ternyata keutamaannya sangat banyak, ya Mbak, keutamaan dari kita menjadi orang yang bersabar. Seperti itu, Mbak Ida. Ya, ini kalau bersabar seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, begitu ya. Namun mungkin ada tips ya sedikit begitu, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah sesaat begitu ya. Jadi mungkin ketika bulan puasa seperti ini juga kadang kan ada hal kecil yang bisa memicu munculnya kemarahan. Nah, mungkin tipsnya seperti apa ini? Ya, mungkin kalau sabar ini untuk tipsnya mungkin yang pertama tetap kita tahu bahwa orang yang sabar, kan tadi orang sabar disayangi Allah, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri pun pernah dalam kisah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku suatu nasihat. Ternyata nasihatnya Rasulullah apa? La taghdab, kan gitu ya Mbak. Itu jadi jangan marah. Nah, seperti itu tuh kan juga kalau kita memahami, kita mengetahui yang seperti itu, berarti oh ya sabar. Dan itu kan dalam kesehatan juga bagus ya Mbak, sabar ini, karena juga kalau kita menjadi orang yang tidak sabar, nanti kita mudah tensinya jadi tinggi, ya. Juga bisa juga itu mempengaruhi ya, mungkin kalau pemarah juga asam lambungnya akan naik juga. Kemudian bisa juga kalau yang sudah punya gula, kalau dia sering emosi, kadang gulanya juga akan ikut naik. Gitu, jadi sebenarnya kesehatan itu sabar ini juga akan sangat berpengaruh pada tubuh kita sendiri juga. Jadi kalau kita bersabar, ya, jadi organ-organ kita pun insya Allah akan sehat, gitu Mbak. Jadi karena kan kalau kita sabar itu kan nanti juga yang muncul kan juga akan hormon-hormon bahagia, tuh Mbak. Hormon bahagia, jadi hormon bahagia itu, hormon kortisol itu kan membuat kita bahagia, membuat kita selalu semangat, kemudian juga membuat kita organ-organ kita akan baik, akan sehat insya Allah, ya Mbak. Jadi itu kalau kita mau marah tadi, oh iya, mungkin kan anak-anak kita sendiri, mungkin kalau anak kecil itu mama, kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu juga anak kecil pun tahu, mungkin malah juga hafal hadisnya mungkin ya. La taghdab, seperti itu, mama jangan marah. Lah itu itulah kesabaran. Jadi kita bisa oh ya sabar, kadang juga ya sudah itulah, jadi ayo cepet, tapi ya tadi mah harus selalu dibiasakan Mbak, yang dibiasakan.
Tapi insya Allah kita kalau kita mengaji, kita dituntun, kita dicelup oleh Al-Quran, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menjadi orang yang bersabar. Karena seperti kita sering mendengar ya Mbak, waktu silaturahim itu orang-orang yang dulu belum mengaji, tidak dulunya sering mudah marah, tapi ternyata setelah beliau setelah mengaji, itu ternyata bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Berarti kan Al-Quran memang betul-betul menjadi syifa, menjadi obat bagi kita, terutama hati kita, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Jadi tadi memang Al-Quran inilah, Al-Quran dan Sunnah inilah yang menjadi penuntun hidup kita, yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yang menunjukkan kepada kita jalan untuk nanti ke tempat tinggal kita yang sesungguhnya ya Mbak. Jadi memang harus betul-betul kita mempelajarinya, kita mengkajinya dengan sungguh-sungguh, dan setelah kita memahami, mari kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kita bisa menjadi orang yang sabar. Seperti itu Mbak Ida. Baik, Masya Allah. Jadi banyak sekali manfaat dari bersabar, dan tentunya ini tadi harus dibiasakan dari hal yang kecil begitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita, dan tadi dengan banyak atau mungkin mempelajari sirah Nabi gitu ya, kita akan banyak mendapatkan contoh teladan yang sangat bagus begitu. Tentunya ini untuk diri saya sendiri juga, untuk pemirsa, supaya nanti tetap semangat terus belajarnya ya, membaca sirah nabinya begitu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di studio. Semoga bisa kembali lagi berjumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Padamu Ayah Bunda untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.